ini kita akan membuka minggu dengan produk KK yang baru begitu. Nanti juga akan ada sesi Q&A, jadi mitra KK semuanya bisa bertanya. Ya, siang ini dengan tema miliki imun kuat dimulai dari sarapan sehat. Akan ada materi oleh Ibu Astri dengan judul Awali Sarapan Sehat buat Tubuh Sehat. Ibu Astri. Selamat siang Pak Agung. Itu di depannya udah ada produk apa Ibu Aji? Sebenarnya sih, kalaupun tadi kita bilang contekan udah ada di depan orang pasti udah pada tahu juga ya. Iya, betul. Tadi ada yang ningkatin namanya WG, singkatannya WG. Tapi nama produk sebenarnya adalah Vitayang Whole Grains gitu. WG jadinya akhirnya disingkatnya. Iya, oke. Nanti kita unboxing ya Pak Agung ya. Terima kasih Pak Agung, terima kasih juga seluruh mitra KK Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sekali lagi kita semua saling mengingatkan untuk melakukan protokol kesehatan, ya, terus kemudian melakukan pola hidup sehat, ya, makan dengan gizi seimbang, minum suplemen dari KK, gitu ya. Apa Pak Agung? 3 suplemen dari KK dasar untuk masa pandemi ini. Harus apa Pak Agung? Waduh, iya saya pasti hafal Super Green Food, Pure Besi, dan Vitayang Colostrum, Ibu Aji. Iya gitu. Nah langsung aja kita akan punya produk baru. Namanya adalah Vitayang Whole Grains. Jadi Vitayang Whole Grains ini kita tujuannya adalah kita tetap sarapan, kita jangan takut dengan sarapan, tapi kita harus sarapan dengan sehat, sarapan yang berkualitas gitu Pak Agung dan mitra KK. Rata-rata kita orang Indonesia sarapan sekitar jam 7 sampai jam 8, atau ada juga sih yang telat jam 9 ya. Tujuannya sebenarnya sarapan kita adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi kita mulai dari pagi sampai dengan menjelang siang. Seperti itu. Fakta orang Indonesia secara umum dan sarapan. Sebenarnya banyak sekali fakta orang Indonesia tentang sarapan. Kalau Pak Agung sendiri suka sarapan nggak sebenarnya? Kalau saya diusahakan sarapan. Karena iya, kalau saya tuh kalau nggak sarapan lemes banget Pak Agung, jadi nggak bisa. Iya betul. Ya, nanti sampai siang sampai sore bisa langsung dia cepet capek. Itu kita mikir, jadi nggak kontak ya. Tapi ternyata kita punya fakta-fakta unik tentang orang Indonesia kebanyakan dan juga kebiasaan sarapan mereka. Gitu. Yang pertama adalah banyak orang Indonesia yang belum kebiasaan melakukan sarapan. Jadi mungkin karena mereka terburu-buru seperti itu, kemudian juga mungkin karena mereka orang nanti juga bisa gitu misalnya udah sekalian makan siang aja misalnya seperti itu. Nah banyak sekali ternyata orang Indonesia ya yang belum melakukan kebiasaan sarapan pagi gitu. Terus yang kedua banyak yang beranggapan ternyata tinggi juga, ada sekitar 47%. Banyak yang beranggapan bahwa nanti toh energi saya gitu ya, nanti juga bisa didapat gitu loh. Ya udah nggak usah sarapan, makan nanti saya jam 10 aja di kantor misalnya seperti itu, kayak gitu. Banyak juga yang seperti itu berpikirnya gitu. Padahal kalau dari pagi kita sudah mengisi tubuh kita dengan energi dan dengan sarapan yang berkualitas, itu sebenarnya sangat bermanfaat sampai siang juga gitu ya, daripada ditunda-tunda gitu kan. Terus yang ketiga, alasannya yang paling sering juga adalah ini sekitar 22%, paling sering alasannya adalah lagi diet. Ntar gue kalau sarapan gemuk. Banyak yang begitu juga Pak Agung ternyata alasannya, dan itu kebanyakan adalah perempuan. Kalau laki-laki sih cenderung udah sarapan aja gitu, soal urusan diet nanti belakangan gitu kan. Tapi kalau perempuan nih rada mikir gue sarapan gak ya, ntar kalau aku sarapan jadi gemuk lagi gitu, udah deh males deh, akhirnya gak jadi. Padahal sebenarnya sarapan justru bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan atau bantu dalam program penurunan berat badannya seperti itu. Nah kemudian yang keempat adalah nggak ngerasa lapar. Banyak orang yang berpikir gitu juga, nggak usah sarapan, ntar juga bisa siang. Aku nggak lapar kok, ntar aja sekalian makan siangnya yang banyakan dikit gitu. Padahal sebenarnya kalau dari pagi kita sudah sarapan, kita sudah membangun energi, kita sudah membangun beberapa zat gizi untuk fokus kerja kita juga jadi lebih enak sampai siang gitu ya. Nah ini juga ada ternyata 18%. Dan yang terakhir adalah sekitar 13% merasa terburu-buru, nggak punya waktu. Nah dulu sih waktu kuliah saya kebiasaannya terakhir Pak Agung, nggak punya waktu gitu. Udah deh, tar aja sekalian siang di jam makan siang kita dirapel gitu ya buat dirapel. Nah ternyata itu nggak tepat
tepat juga. Saya pernah merasa tidak tepat ternyata. Saya pernah melakukan satu hal yang tidak tepat ternyata. Karena merasa keterbatasan waktu, buru-buru, takut ketinggalan kereta. Nah, biasanya pekerjaan yang seperti ini. Akhirnya breng pergi begitu aja gitu sarapannya. Sarapan mungkin tapi asal. Mungkin tiba-tiba di tengah jalan beli ini terus makan aja di kereta atau di mana gitu ya. Nah, itu juga ternyata banyak juga yang begitu. Ini fakta-fakta orang Indonesia dan sarapannya gitu. Fakta-fakta makanannya, jenis makanannya. Nah, ini ada fakta yang cukup menarik juga, setengah lebih ya, 54%, setengah lebih lah. 54% orang Indonesia menyukai sarapan yang karbohidratnya tinggi banget. Contohnya apa? Nasi uduk. Pasti dong kita semua ada nasi uduk, kemudian ada jengkol, itu biasanya tuh kalau saya lihat tuh di pinggir jalan ada nasi uduk, ada bihun, ada jengkol, ada orek tempe, seperti itu. Kemudian juga ada yang dengan mie instan misalnya, gitu. Pagi-pagi udah makan mie instan gitu kan ya, biar nanti katanya berenergi, bertenaga, seperti itu. Terus kemudian ada yang ada juga dengan roti, kemudian ada dengan lontong sayur. Benar kan, saya suka lihat juga di banyak orang jualan pagi-pagi sarapan dengan lontong sayur ya. Terus kemudian ternyata ada 41% orang yang cuma sarapannya dengan minuman aja. Jadi teh ditambah dengan gula, teh manis maksudnya. Kemudian dengan kopi manis, kemudian mereka pergi beraktivitas seperti itu. Kemudian ada lagi yang paling mencengangkan adalah gorengan. Ini juga biasanya gorengannya temennya nasi uduk. Misalkan seperti itu ya, ada nasi uduk, gorengan, ada apalagi ada gorengan, kemudian ada kerupuknya seperti itu, minumnya kemudian kopi ada lagi ada Bu Aci, minumnya, ada minumnya seperti itu. Kayak gitu, udah gitu kopinya manis pula gitu kan. Aduh, udah deh gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam kondisi kita sarapan tetap kita membutuhkan kalori, Pak Agung, membutuhkan karbohidrat. Hanya saja kita harus bisa menakar gitu loh. Ini kalau kita makan kalau kebanyakan dari kita orang Indonesia sarapan itu berpikirnya adalah yang penting kenyang dulu, bukan yang penting berkualitas dulu atau tidak. Itu yang sebenarnya kurang tepat, Pak Agung. Jadi sarapan pun harus kita berpikir tentang kualitas apa yang kita makan. Sebenarnya seperti itu, bukan asal kenyang seperti itu. Karena kalau asal kenyang nih Pak Agung, misalnya kita sarapan yang karbohidratnya tinggi banget ya, misalnya nasi uduk Pak Agung, nasi uduk kalau pakai telur, pakai gorengan, kemudian pakai bihun, kemudian pakai pakai mie gitu ya, kan ada yang pakai mie ya pengganti bihunnya. Itu satu pakai orek tempe, itu satu piring itu kalorinya udah sangat tinggi loh Pak Agung, 150 kalori. Jadi kita bisa bayangkan ketika misalnya kita dengan aktivitas yang tidak terlalu tinggi, mager, apalagi kita sekarang kan zamannya pandemi seperti itu, kita makan 650 kalori, kita nggak ngapa-ngapain, ya yang ada adalah kita ngantuk. Sering banget nggak kita melihat orang sarapan sih, tapi ngantuk. Jadi malah tidak berenergi kesannya, tidak bisa fokus malah kesannya seperti itu. Jadi di sini kita membangun bahwa sarapan juga diperlukan kualitas, tidak hanya kuantitas, seperti itu Pak Agung, yang perlu kita tekankan gitu. Tadi kita berbicara tentang fakta-fakta soal sarapan, kemudian soal makanan apa yang biasa dijadikan sarapan kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Kemudian sekarang yang satu penting yang harus kita perhatikan adalah kebanyakan dari kita juga tidak sarapan. Karena tadi salah satunya contohnya misalnya aku takut gemuk gitu kan ya. Juga terus aku nggak punya waktu misalnya seperti itu, aku takut nggak bisa fokus, padahal semuanya adalah kebalikan gitu ya. Nah, apa sih dampak negatif kita tidak bisa sarapan berkualitas, tidak mementingkan sarapan? Yang pertama adalah kita punya dua dampak, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu sudah pasti kualitasnya apa yang kita rasakan saat ini, setelah pagi itu kita tidak ada asupan energi, tidak ada asupan gizi di pagi hari sampai dengan siang. Itu jangka pendek kan ya. Biasanya kita akan menjadi mudah moody itu suasana hatinya menjadi tidak karuan. Jadi karena kita kurang kalori, kita kurang energi, seperti itu. Energi itu dipakai untuk otak, karbohidrat dipakai untuk otak ya. Salah satu fungsinya adalah untuk memainkan mood atau suasana hati, Pak Agung. Jadi kalau misalkan kita pagi-pagi langsung bekerja dengan perut kosong, itu sebenarnya suasana hati kita tuh bisa menjadi buruk gitu. Namun jika terlalu kebanyakan, terlalu tinggi juga kita akan
bisa ngantuk juga, jadi tidak semangat. Jadi harus yang kadarnya tepat, kemudian kualitas gizinya juga tepat, seperti itu. Nah, kemudian ada juga orang yang tidak sarapan akhirnya menjadi lemas, tidak semangat karena kurang energi seperti tadi. Nah, kemudian jadi tidak fokus. Yang jelas yang namanya otak itu butuh asupan gizi pada saat pagi-pagi, seperti itu kan ya. Kita kita tidak bisa sembarangan, tidak sarapan, kemudian kita tidak menjadi susah untuk berpikir, seperti itu. Jadi kalau kita melewatkan sarapan, sebenarnya fungsi kognitif, fungsi berpikir kita pagi itu bisa nge-lag, Pak Agung. Kalau dulu waktu kuliah, Bu Aci, jadi tertunda. Iya. Oh iya. Kalau kuliah dulu, dosen saya pernah berkata, Bu Aci, orang pintar itu bisa kalah sama orang kenyang, Bu Aci. Jadi kalau pagi harus sarapan dulu, gitu. Gimana tuh? biar kenyang gitu, biar bisa mikir, gitu, Bu Aci. Jadi, bisa mikir, oh iya benar. Iya, karena memang kalau otak kekurangan energi juga memang susah mikir, Pak Agung. Itu benar banget betul. Gitu ya. Itu benar banget, ada benarnya. Nah, kemudian kalau kita tidak sarapan juga kita juga aktivitas fisik kita menurun juga, jadi tidak semangat juga ujung-ujungnya. Nah, itu jangka pendeknya. Kemudian untuk yang jangka panjangnya adalah meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Ini orang pasti berpikir, loh, kok bisa ya tidak sarapan dengan diabetes tipe 2, ini arahnya kemana gitu kan, pasti banyak yang berpikir seperti itu. Nah, kalau kita makan pagi, sebenarnya kan satu hari kan kita makan 3 kali ya Pak Agung ya, ada pagi, ada siang, ada sore. Sebenarnya kalau makan pagi itu kan bisa memenuhi sekitar berapa persen, 15 atau 30% dari kebutuhan harian kita. Kemudian siangnya juga kita makan siang untuk beraktivitas sampai dengan sore. Nah, kemudian sorenya kita makan yang ringan gitu ya, makan malam tapi yang ringan, yang tidak berat untuk kalorinya. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah orang jadi terbalik. Mereka takut sarapan karena takut gemuk. Padahal sebenarnya ketika pagi kita sarapan, kita itu akan mengurangi kalori kita pada makan malam atau makan sore. Jadi paginya kita sudah dapat gizi yang baik dan jumlah yang baik, kemudian siangnya kita makan yang cukup untuk aktivitas satu hari penuh, malamnya kita akan cenderung makan tuh tidak banyak Pak Agung. Kalau kita sarapan, begitu. Tapi kalau kita nggak sarapan, pagi kita perutnya kosong, siang merasa lapar, langsung banyak banget makan, malam akan merasa lapar lagi. Itulah sebabnya banyak orang yang kalau makan malamnya banyak, itu kan pinggangnya juga akan melar. Artinya gemuk kan, seperti itu. Nah, gemuk itu atau obesitas itu sebenarnya pertanda lama-kelamaan menjadi pertanda yang namanya sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu apa? Ciri-cirinya ada beberapa hal. Salah satu ciri-cirinya adalah kadar gula yang tinggi sedikit, kadar gula darah tinggi sedikit, tapi turunnya susah banget. Lama-lama itu akan menjadi yang kita sebut juga dengan prediabetes. Kalau tidak hati-hati akhirnya menjadi diabetes. Itu Pak Agung. Jadi seperti itu, kayak gitu. Jadi untuk jangka panjang memang tidak sarapan ini bisa mengarah ke arah diabetes tipe 2, seperti itu. Kemudian untuk jangka panjang, kalau misalkan kita terlalu banyak melewatkan sarapan, itu kebanyakan kita juga tadi dari awal, kita lebih suka makan makanan yang ke malamnya itu cenderung lemaknya tinggi. Karena merasa lapar di siang dan di malam hari atau di sore hari. Akhirnya kalau kita kebanyakan makan makanan yang tidak terkontrol, yang lemak-lemak, terutama lemak jenuh, otomatis larinya ke jantung dan pembuluh darah. Akhirnya apa? Akhirnya bisa beresiko ke arah masalah jantung dan pembuluh darah. Seperti itu. Ya, ternyata banyak sekali dampak negatif seorang yang tidak sarapan. Jadi kayak misalnya sampai ke arah masalah kanker, kalau misalkan dia terlalu gemuk seperti itu ya. Kemudian ada meningkatnya hormon kortisol. Jadi hormon kortisol ini adalah hormon yang dia bertanggung jawab atas seseorang itu tingkat stresnya tinggi atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau tidak sarapan itu sebenarnya karena suasana pagi kita akan menjadi buruk, begitu ya Pak Agung, sehingga lama-lama hormon kortisolnya jadi nggak jelas, jadi naik turun, lama-lama jadi mudah stres juga gitu. Karena dari pagi kita sudah kurang gizi, lalu dikebut di siang dan malam hari. Jadi sebenarnya kenapa kita sarapan adalah dari pagi kita sudah masuk ke arah pemenuhan gizi sampai dengan sore hari, seperti itu. Sarapan sehat. Rata-rata jam sarapan kita ambil adalah sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Jadi misalnya kita bekerja jam 9,
berarti sarapannya sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Jadi rata-rata sebelum beraktivitas lah ya. Kemudian sarapan sehat itu bagaimana sih? Yang pertama adalah mengandung biji-bijian utuh. Biji-bijian utuh ini adalah contohnya adalah sereal. Kemudian ada gandum utuh ya. Gandum utuh itu yang belum banyak diolah, yang belum berkali-kali diolah. Jadi dia masih berupa serat-serat kasar seperti itu, Pak Agung. Kita sebut juga dengan bijian dan gandum utuh, sereal utuh. Nah, kemudian beras juga termasuk golongan biji-bijian, misalnya beras merah seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang mengandung protein. Jadi sereal itu ada proteinnya, Pak Agung. Ada protein juga, selain ada karbohidratnya juga. Ya, kemudian gandum juga ada proteinnya juga. Kemudian beras pun atau nasi pun ada proteinnya juga sebenarnya. Terus kemudian apalagi protein bisa dapat juga dari kacang-kacangan, bisa juga dari sayuran seperti itu. Kemudian boleh juga ditambahkan susu kalau misalkan kita bisa minum susu ya. Lalu ada lagi orang dengan sarapan sehat yang mengandung buah dan sayur. Jadi kita bisa pilih dari dari empat jenis ini. Mau kita kombinasikannya bagaimana seperti itu. Ya, asalkan dia tidak terlalu tinggi karbohidrat. Apalagi dengan kasus kita sedang mager seperti ini, sedang lebih banyak di dalam rumah, kalau tinggi karbohidrat lama-lama tadi akan menjadi gemuk seperti itu. Nah, kayak bijian utuh yang ada mengandung protein, kemudian susu rendah lemak, kemudian buah dan sayur ini bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi kita dari pagi sampai dengan siang, begitu Pak Agung. Ya, manfaat sarapan. Yang pertama adalah menurunkan resiko LDL. LDL itu adalah lemak jahat seperti itu. Menurunkan resiko penyakit untuk diabetes tadi sudah kita sebutkan, kemudian menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini jantung udah pasti ada pembuluh darah juga sebenarnya. Kemudian kalau kita sarapan ya, terutama yang sarapan yang memang harus sehat nih ya, lebih fokus kita. Kerja otak kita juga jadi maksimal, jadi enak kita itu ya. Jadi kita bisa ngebut ngerjain deadline yang harus kita kerjakan pagi-pagi gitu misalnya, atau untuk anak sekolah ya, kita bisa ngerjain online-nya gitu, tugas online-nya dengan baik seperti itu. Jadi karena otak kita diisi oleh kebutuhan gizi kita dalam pagi itu. Kemudian meningkatkan sistem imun. Jadi memang beberapa zat gizi di dalam bahan makanan sarapan kita itu kita perhatikan itu ternyata ada yang bisa bantu untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi itu sebabnya jangan sampai kita lewatkan sarapan kita gitu loh. Lalu membeli nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti tadi. Dalam dalam sereal itu ada vitamin A, kemudian ada vitamin B1, vitamin B2, kemudian ada vitamin E, kemudian ada ada beberapa zat gizi lagi, misalnya ada antioksidannya, seperti itu. Jadi memang sarapan itu sebenarnya penting karena dari pagi memang kita sudah butuh yang namanya zat gizi, begitu. Jangan dilewatkan ya jadinya ya. Nah, tadi juga sarapan juga membantu untuk menurunkan berat badan. Jadi buat orang yang atau terutama ibu-ibu atau misalkan remaja putri yang ketakutan gitu kalau saya nanti sarapan saya takutnya gebuk, ya enggak. Karena justru sebenarnya dengan kita sarapan kita bisa mengalihkan kebutuhan energi kita dari pagi ke siang dan siang ke sore. Jadi malam pola makan kita itu semakin berkurang untuk merasa lapar seperti itu. Begitu. Nah, lalu meningkatkan suasana hati ya tadi karena pagi sudah diisi ya diisi dengan kalori yang cukup, diisi dengan zat gizi yang cukup, maka otak kita juga akan senang seperti itu. Ya, otak ini bisa senang dengan makanan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya makanan itu juga berpengaruh kepada suasana hati kita, seperti itu. Dan yang terakhir melindungi tubuh dari penyakit. Jadi kalau misalkan kita sarapan yang bergizi, yang ada vitaminnya, yang ada mineralnya, kemudian yang ada beberapa zat baiknya, kayak misalnya di oatmeal ada bantu untuk masalah jantung, bantu untuk yang meningkatkan kesehatan tubuh kita, seperti itu sangat membantu untuk melindungi tubuh kita dari penyakit. Jadi sekali lagi, jangan lupa sarapan, jangan takut sarapan. Sarapanlah dengan kualitas yang baik dan menyehatkan, bergizi ya, seperti itu. Tidak hanya berpikir tentang kalorinya yang harus tinggi, tidak. Dan yang ketiga, kita menyiapkan sarapan itu tujuannya adalah untuk supaya satu hari aktivitas kita menjadi enak, menjadi sehat, menjadi kuat. Seperti itu Pak Agung, intinya untuk pembukaan tentang sarapan.
seperti itu. Next, Pak Agung. Ya, langsung saja. Nah, ini kita terus ngomongin sarapan ya. Nah, sarapan itu sekali lagi saya tekankan adalah sarapan adalah penunjang energi sampai dengan siang. Jadi pagi ada energi, otak berjalan bisa mikir sampai dengan siang ya. Kemudian sarapan adalah mencegah hipoglikemi. Hipoglikemi adalah gula darah yang tiba-tiba turun mendadak jadi rendah. Jadi kalau kita nggak sarapan pagi, otak itu akan kurang energinya. Terus kemudian dia akan memaksa untuk menarik dari cadangan energi yang ada ya. Lama-lama bisa hipoglikemi atau gula darah kita jadi turun. Jadi itu sebabnya baik-baiklah kita melakukan sarapan seperti itu. Nah, sarapan juga tidak membuat gemuk. Jadi selama ini banyak orang berasa, oh gemuk ya nanti sarapan. Enggak. Asalkan kita tahu bagaimana pola sarapan kita, seperti itu ya, pola sarapan kita ya. Kemudian sarapan juga menyehatkan pikiran dan fokus. Ini sebenarnya di dulu saya belajar tentang gizi di anak-anak kecil, sebenarnya dari zaman dulu, dari sekitar 10 tahun lalu sudah dibiasakan untuk sarapan, Pak Agung gitu. Jadi supaya mereka bisa fokus belajarnya. Seperti itu di program-program gizi anak-anak kecil ya. Kemudian itu juga bisa kita ikuti untuk orang dewasa. Nah, kemudian membuat metabolisme tubuh yang sehat dan normal. Karena memang kita pagi membutuhkan energi, kemudian siang kita membutuhkan energi untuk kerja, kemudian sore kita tidak terlalu membutuhkan. Sebenarnya bisa kita kurangi makan kita, sehingga malam kita akan mendetoksifikasi tubuh kita dengan enak, seperti itu. Sebenarnya gitu. Nah, apa sih sumber gizi utama untuk sarapan kita? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah untuk menghasilkan energi. Jadi kita butuh tenaga juga dong untuk sarapan, untuk berpikir, untuk bekerja seperti itu ya, untuk untuk melakukan pekerjaan rumah, misalnya seperti itu kalau yang di rumah aja. Terus kemudian protein untuk membangun sel. Bagaimanapun sel tubuh kita ini perlu makanan juga yang kita sebut juga dengan protein. Sel yang rusak akan diganti dengan yang baru dengan protein, seperti itu. Kemudian lemak sehat. Lemak sehat itu biasanya sih apa sih lemak sehat? Lemak sehat itu contohnya adalah lemak tidak jenuh ganda, lemak tidak jenuh ganda ya, atau lemak tidak jenuh tunggal. Ada tulisan tidak jenuhnya seperti itu. Atau asam lemak itu juga baik, asam lemak esensial seperti itu. Nah, ternyata lemak sehat ini sangat kita butuhkan untuk memfokuskan pikiran. Jadi untuk kesehatan syaraf ibarat seperti itu. Kemudian serat biasanya untuk melancarkan pencernaan, menyehatkan kondisi usus dan kondisi pencernaan, misalnya lambung juga biar sehat. Kemudian liver juga bisa sehat dengan kondisi serat yang baik. Kemudian vitamin dan mineral penting untuk metabolisme tubuh ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi air. Jadi misalnya kita juga tetap butuh air. Jadi pas pada sarapan kita minum supaya apa yang kita makan dapat diolah dengan baik ke dalam tubuh kita mulai dari lambung sampai dengan ke usus seperti itu. Jadi air itu fungsinya adalah melembabkan seluruh tubuh kita sekaligus untuk membawa zat energi, zat gizi ke dalam seluruh sel tubuh kita. Begitu termasuk otak kalau untuk sarapan. Kita udah ngomongin semua sarapan bahwa sarapan itu baiknya adalah sarapan sehat, berkualitas dengan gizi yang baik seperti itu, energi yang tidak terlalu tinggi tapi bisa memfokuskan pekerjaan kita, memfokuskan otak kita dan sehat ya, mulai dari pagi. Nah, sekarang kita punya serial sarapan nih Pak Agung. Mungkin nanti kita akan unboxing ya, nanti habis materi kita akan unboxing ya, gitu. Unboxing. Nah, silakan ini Oke. Ya, nah ini gede banget ya. Ini isinya adalah sekitar 15 saset Pak Agung. Jadi satu sasetnya adalah 30 gram. Gede banget ini tempat saya nih. Gambarnya gede. Ini belum dibuka, nanti kita unboxing ya. Nah, apa sih keistimewaan dari Vita yang whole grain-nya adalah ini ada di dalamnya kandungan per sasetnya itu ada biji-bijian utuh. Jadi rada agak-agak kasar Pak, ada serat-serat seperti itu, kasar-kasar bentuknya seperti itu. Tidak yang halus gitu, tidak. Jadi agak-agak kasar-kasar seperti itu. Itu ada campuran biji-bijian. Jadi jadi ada gandum, kemudian ada kacang kedelai. Itu juga ternyata kedelai itu masuknya ke dalam biji-bijian. Kemudian ada beras merah. Jadi kan selama ini kan orang misalnya takut dengan nasi. Nah, tapi di sini ada beras merah seperti itu. Kemudian ada kacang hazelnut.
Nah itu kacang hazelnut enak loh Pak Agung. Terus kemudian ada kacang kenari seperti itu. Kemudian ada ada ubi. Jadi ada ubi ungu. Nanti warnanya itu kalau kita buka agak-agak ke arah merah agak-agak ungu seperti itu ya. Kemudian ada jamur juga. Jadi memang ada sekitar 15 bahan yang kita berikan dalam satu saset seperti itu, yang itu bisa bantu dengan banyak manfaat kesehatan kita dimulai dari sarapan pagi. Jadi sebenarnya intinya Keke ingin memberikan mulailah sarapan pagi dengan yang sehat dan berkualitas gitu Pak Agung. Kemudian yang kedua adalah mudah disajikan. Jadi nanti mudah disajikan hanya dengan dituang, kemudian diberikan air hangat atau dengan air panas, terus kemudian diaduk gitu ya, 200 ml diaduk langsung udah diminum. Nanti kita akan praktek. Nah kemudian ada di sini kandungan gulanya sekitar 5 gram. Nah di atas dari kandungan karbohidrat total. Jadi kalau di sini nanti ada yang lihat, jangan pada takut dengan kata gula, karena ternyata di sini gulanya adalah berasal dari bahan pangannya Pak Agung. Jadi yang namanya misalkan ubi ya, ubi kan kalau kita makan ubi itu kan agak-agak yang agak manis-manis gitu ya Pak Agung ya. Karena di yang namanya di bijian, kemudian di umbi-umbian itu pasti ada jenis-jenis gula di dalamnya. Contohnya adalah misalnya fruktosa, terus kemudian ada lagi yang namanya staciosa, seperti itu. Terus kemudian ada lagi namanya amilase. Jadi itu golongan-golongan yang memberikan energi pada kita tujuannya Pak Agung. Nah ini tidak tinggi ya, tidak seperti produk lain yang nambahin gulanya tuh gula pasir dibanyakin seperti itu Pak Agung. Saya nggak mau sebut merek. Dan gula kalau diserap gitu, ya kebanyakan gula kompleks ya Bu Aji ya. Ya, ini adalah golongan kompleks. Jadi kita tidak mudah lapar lagi nanti. Ya, jadi menunda lapar sebenarnya. Benar Pak Agung, benar banget. Jadi gula yang berada di dalam bahan pangan itu sebenarnya tujuannya yang pertama adalah untuk memberikan energi, yang kedua adalah untuk menunda lapar. Secara bertahap Pak Agung, nggak langsung lonjak tinggi, nggak seperti itu. Nggak langsung lonjak tinggi yang menyebabkan orang jadi gula darahnya naik seketika, enggak. Jadi ini disebut juga dengan gula bahan pangan, ibarat seperti itu, gitu, dalam satu sasetnya ya. Kemudian untuk lemak jahatnya, ini untuk lemak jahatnya nggak ada Pak Agung, yang adanya adalah lemak total. Jadi adanya lemak baik. Nah lemak baik itu dari mana sih? Lemak baik itu sumbernya ada di kacang-kacangan. Terus kemudian juga ada di kedelai, di situ kan ada kedelai ya Pak Agung ya. Tuh, jadi adanya istilahnya lemak baiknya, bukan lemak jahatnya, begitu. Kalau kita di sini nanti Pak Agung bisa lihat untuk kadar lemaknya begitu. Nah kemudian rasanya itu enak banget. Jadi rasanya itu campur-campur gitu, campur-campur ada rasa-rasa ubi, kemudian ada rasa-rasa yang gandum-gandum seperti itu. Jadi rasanya enak. Kelewat manis banget enggak tuh, benar-benar enggak. Jadi itu benar-benar manisnya karena dia berasal dari bahan pangannya itu sendiri, dari semua 15 bahan itu gitu. Nah kemudian untuk orang yang sedang melakukan program menurunkan berat badan, jadi pagi sarapan aja sama vita yang whole grain, terus lanjut kerja gitu. Ya jadi jangan takut untuk menjadi gemuk gitu. Kita punya whole grains gitu untuk menurunkan berat badan, untuk bantu menjaga berat badan kita gitu ya. Kemudian kalorinya 1 kalori 120 kilokalori per saset gitu. Jadi sekali lagi buat orang yang memang sedang melakukan pola penurunan berat badan, ini baik untuk dikonsumsi gitu Pak Agung. Nah caranya gimana? Caranya saya punya 1 kotak gitu ya, kemudian kita buka, karena ini bungkusnya dijaga dengan tingkat keamanan supaya nggak rusak gitu. Jadi ada plastiknya. Di sini ada tertunjuknya adalah ada ingredient atau bahan pangan. Jadi nanti Bapak atau Ibu Mitra Keke bisa baca ya, di sini ada beras merah, kemudian ada soybean, ada kedelai, kemudian ada minyak, ada wijen juga, ada wijen hitam, kemudian ada yang namanya ubi ungu seperti itu, kemudian banyak juga ada barley seperti itu. Di sini ada bahan-bahannya lengkap, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi tinggal pilih kita bisa bahasa mana gitu, Pak Agung. Kemudian kemudian juga ada cara pembuatannya. Jadi cara pembuatannya bagaimana gitu ya. Kemudian juga ada nutrition fact-nya, jadi ini bisa dilihat.
berapa sih kandungan proteinnya dalam satu hari, kemudian berapa kilokalori. Nah, tadi kita bicara kilokalorinya 120 dalam satu saset ya, kemudian satu bungkusnya berarti cuma 30 gram seperti itu. Kemudian kita akan seduh bersama nih. Pak Agung jangan ngiri ya sama saya. Ya, ini udah ngiler buat Cik saya. Nah, ini isinya ada 15 bungkusnya seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak mau ribet, kita bisa bawa per satu satuan, packingnya simpel gitu ya. Terus kemudian saya sedia juga gelas. Itu satu saset berapa beratnya Bu Aci? 30 gram Pak Agung. Oh, 30 gram. Oke. Kemudian kita tuangkan airnya, air hangat kuku boleh ya Pak Agung. Kemudian air panas juga boleh. Ini saya pakai gelas tinggi supaya gelas tinggi yang bening supaya enak, supaya bisa kelihatan ketika kita lagi unboxing ya. Nah, ini kira-kira 200 ml ya. Saya sampai buat termos nih. Kemudian kita buka, kita gunting. Jadi di dalamnya masih berbentuk sereal-sereal gitu ya Bu Asri ya? Apa? Iya. Jadi ini kalau bisa dilihat nih, di dalamnya ini agak-agak sedikit kasar Pak. Oh iya. Jadi kayak benar-benar yang gandum-gandumnya kasar begitu ya. Terus warnanya itu pas kita buka sebelum diseduh, ini warnanya agak-agak sedikit kecoklatan, coklat muda. Kok muda seperti itu. Kok muda ya. Ada bintik-bintik seperti ungu-ungu seperti itu. Nah, kemungkinan ini adalah serbuk ubi ungu, kemungkinan ubi ungu atau jamur seperti itu ya. Terus kita tuang. Iya, kita tuang. Langsung kita aduk ya. Mungkin ini bisa komen-komen di bawah ini mitra keke yang sudah konsumsi mana saja ya. Kayaknya udah ada ya Pak Agung ya? Iya, kayaknya tadi saya juga sudah melihat tapi masih banyak yang takut-takut gitu untuk komen. Oh, banyak ternyata. Terus udah gitu tidak manis katanya. Iya. Kemudian apa lagi? Iya. Kenyang sampai siang katanya Bu Asri. Tidak manis. Oh udah, kenyang sampai siang. Iya. Tapi emang bener sih kenyang sampai siang. Nah ini Pak Agung, ini jadinya. Oke. Ini jadinya, warnanya itu jadi agak-agak sedikit keunguan Pak Agung, karena memang ada ungu kan ya, sweet potato seperti itu, sweet potato ubi ungu, ya, purple sweet potato ubi ungu. Terus kemudian ada bintik-bintiknya. Bintik-bintik tuh bukan yang aneh-aneh itu ya, itu bintik-bintiknya dari bahan juga. Itu wijen hitam juga, bisa juga seperti itu, wijen hitam atau jamur ya, begitu. Kemudian Pak Agung mau makan, saya kirim lewat Bluetooth. Iya boleh Bu Asri kirim lewat Gojek. Rasanya itu. Gimana Bu Asri review rasanya? Enak Pak Agung. Jadi enggak, kan biasanya kalau orang kan takut dengan rasa manis ya, tapi ini benar-benar enggak. Manisnya tuh sedikit, rasanya sedikit tuh. Terus udah gitu memang benar-benar ini kan rendah gula, dan gulanya juga aman dari gula ada di bahan pangan itu sendiri gitu ya. Iya. Enak banget. Ini buat anak kecil juga bisa. Jadi mulai dari 1 tahun ke atas juga bisa. Oh, 1 tahun ke atas. Oke. Jadi kalau misalkan anak-anak kita lagi anak-anak kita kan lagi belajar kayak begini kan, belajar online gitu ya. Kalau misalkan pagi-pagi udah disuruh gurunya untuk bikin tugas jam 7 gitu ya. Udah kita siapkan aja sarapannya gitu. Ya. Terus bagaimana kalau misalkan ada yang tanya, bagaimana kalau misalkan anak-anak pengen campur dengan susunya? Boleh silahkan campur dengan susunya gitu. Bisa dibuat dengan air suam kuku, ya air hangat atau dengan air panas begitu ya. Oke, air panas mendidih berarti juga bisa. Ada yang bilang air panas yang nggak terlalu mendidih juga udah larut kok Pak Agung. Oh iya. Udah larut. Ini termos saya tadi bukan termos yang bisa panas banget, enggak. Itu tadi air panas yang sedang-sedang aja, yang nggak mendidih. Bebas Bu Aci. Kita teruskan dulu ya. Iya, teruskan dulu saya. Kita teruskan dulu aja. Oke, ya, baik. Ya. Jadi gitu, tadi ya dimasukkan whole grain ke dalam 200 ml air suam kuku atau dengan air panas juga ya, terus kemudian aduk rata dan siap disajikan. Bisa dicampur dengan buah, kemudian bisa dicampur dengan madu, kemudian bisa dicampur dengan susu kalau misalkan anak-anak ya, biasanya begitu gitu. Yeah. Anak-anak kan ada yang suka susu juga gitu ya. Nah, ini dia komposisinya. Jadi tadi ada yang bertanya apa sih komposisinya, kalau misalkan yang belum sempat lihat di label boxnya. Yang pertama adalah
serealia, kemudian ada malt, jadi malt itu sejenis serealia juga, kemudian ada oat, kemudian ada sereal bubuk, kemudian ada gandum hitamnya, kemudian ada beras merahnya. Jadi tadi juga coklat-coklat kan warnanya, kalau kita lihat itu juga beras merah, bagian dari beras merah. Kemudian ada wijen hitamnya, jadi juga ada bintik-bintik, itu wijen kecil ya Pak Agung ya. Ya, betul. Kemudian ada kedelai hitam dan kacang tanah, itu golongan biji-bijian atau serealia. Jadi mungkin selama ini kita berpikir bahwa kedelai ada golongan kacangan, ternyata kedelai ada golongan biji-bijian, seperti itu. Nah sedangkan yang disebut dengan kacang-kacangan di dalam whole grains ini ada dua, kacang hazelnut dan kacang kenari atau walnut kita bilang ya, walnut. Jadi kita dapat bahan banyak, kemudian ubinya juga ubi ungu, dan terakhir ada jamur kuping hitam. Jadi kalau ada bintik-bintiknya itu wajar, bukan yang lain-lain seperti itu. Itu adalah bahan bagian dari bahan pangan yang kita masukkan ke dalam whole grains ini. Jadi bisa kita lihat, bahannya banyak banget. Ada 15 ya, ada 15 seperti itu Pak Agung. Jadi banyak banget, kita bisa dapat manfaat dari 15 jenis bahan pangan ini gitu ya. Sengaja kita campur-campurkan semuanya supaya sarapan kita lebih sehat dan lebih berkualitas, yang jelas lebih meningkatkan daya tahan tubuh kita mulai dari pagi hari, begitu ya Pak Agung ya. Terus kemudian manfaat dari masing-masing ingredients ya. Yang pertama adalah kedelai. Kedelai dari dulu kita tahu banyak manfaatnya. Yang lebih utama adalah manfaat untuk pencernaan, kesehatan pencernaan, kayak misalnya kesehatan usus besar, kemudian untuk jantung dan pembuluh darah seperti itu, kemudian untuk mencegah kanker ya, kemudian baik untuk wanita menopause. Jadi whole grains ini bisa buat sarapan untuk wanita yang sudah berusia lansia seperti itu, kayak gitu. Kemudian ada yang potongan sereal, kemudian ada oatmeal. Jadi oatmeal ada kandungan seratnya. Kemudian oatmeal ada juga salah satu zat yang kita sebut juga dengan beta glukan. Jadi beta glukan pada oatmeal ini sangat berguna atau bermanfaat untuk meningkatkan kualitas imun kita, seperti itu Pak Agung, kayak gitu ya. Nah ternyata oatmeal juga selama ini juga bantu untuk mengontrol kadar gula darah, seperti itu. Jadi kita nggak usah takut kalau misalkan kita makan whole grains ini gitu ya. Kemudian ada kacang kenari. Kacang kenari kita tahu sangat bermanfaat karena kacang kenari salah satu sumber asam lemak sehat. Jadi padi kan kita sudah katakan bahwa salah satu kualitas sarapan adalah ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemak sehat. Nah ternyata kita dapat lemak sehatnya dari kenari ini atau walnut gitu. Kemudian ada ubi ungu ya, ubi ungu kita kenal sebagai bahan antioksidan, kemudian juga baik untuk pencernaan kita gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya fiber, serat pada gandum seperti itu. Itu gandum hitam juga bermanfaat juga untuk kontrol berat badan kita. Jadi kalau untuk yang memang benar-benar pengen melakukan pola berat badan, penurunan berat badan, ya jangan takut dengan sarapan. Kita langsung aja ambil whole grains-nya, kemudian sarapan pagi dan beraktivitas. Barley ya, jadi barley ini sejenis gandum, kemudian ada jamur kuping juga, kemudian beras merah ya. Ternyata beras merah ini sangat baik vitamin B-nya, terutama B1 dan B2, ini baik untuk syaraf dan otot kita. Terus baik juga, jadi kalau baik untuk saraf artinya apa? Artinya juga baik untuk kita menjadi lebih fokus dan menjadi tidak moody. Moody itu suasana hati yang berubah-berubah seperti itu. Jadi suasana hati kita menjadi lebih enak gitu setelah sarapan. Nah kemudian kacang hazelnut ini baik untuk membantu menurunkan kolesterol, kemudian juga baik untuk pergerakan usus kita dan baik juga untuk kesehatan jantung. Wijen ini dari dulu sebenarnya banyak banget manfaatnya Pak Agung. Baik wijen putih, baik untuk wijen hitam. Dua-duanya sama manfaatnya. Nah, kita dalam whole grains ini yang kita ambil adalah wijen hitam. Ya, wijen hitam itu adalah baik antioksidannya, jadi dia melindungi jantung antioksidannya itu Pak Agung, yang namanya wijen itu. Nah, kemudian baik untuk tekanan darah, kemudian menyehatkan jantung ya. Nah, kacang tanah ini ternyata baik juga untuk empedu kita, baik juga untuk pencernaan kita, dan lemak sehat pada kacang tanah baik untuk jantung. Itu kita sudah tahu dari dulu ya. Itu yang sudah ada dari tadi yang saya sebutkan, masing-masing adalah manfaat umumnya. Manfaat umum secara luas dari masing-masing bahan yang ada di ingredients yang ada di Vita Young Whole Grains. Nah terus bagaimana sih caranya Vita Young Whole Grains itu bisa membantu untuk mendukung sistem imun kita mulai dari pagi sampai dengan siang? Yang pertama adalah ada satu zat yang bernama beta glukan. Ini biasanya ada di biji-bijian, ada di serealia. Jadi ada di oatmeal, kemudian ada di barley, kemudian ada di wheat flour, seperti itu, kayak gitu.
Jadi beta-glukan ini fungsinya adalah untuk membantu menstabilkan kolesterol. Menangkap kolesterol distabilkan. Kemudian bantu untuk meningkatkan sistem imun dengan cara apa? Dengan cara mendukung kesehatan sel darah putih atau kita sebut juga dengan leukosit seperti itu. Jadi leukosit itu kan sebenarnya adalah pertahanan pertama ketika seseorang kemasukan mikroba atau baik itu kemasukan parasit, kemasukan bakteri atau kemasukan virus yang berbahaya seperti itu. Jadi beta-glukan sangat membantu. Jadi kalau ada orang yang ketakutan dengan konsumsi gandum, sebenarnya kalau dia tidak punya alergi, konsumsi aja gitu, nggak masalah, karena ada beta-glukan di dalamnya yang sangat bermanfaat untuk imunnya gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya arginin. Arginin ini asam lemak, Pak. Asam amino maksud saya, asam amino. Nah, asam amino ini adanya biasanya di kacang-kacangan kayak kedelai, di kacang kedelai seperti itu. Kemudian ada di kacang tanah juga, ya seperti itu. Nah, arginin ini adalah dia bantu untuk mengatur aliran darah. Jadi termasuk asam lemak, asam amino ya, asam amino. Kemudian juga untuk bagi sel imun yang berperan untuk dirangsang oleh arginin adalah sel T. Karena kalau tadi kan yang pertama beta-glukan adalah leukosit, sel darah putih. Nah, ini adalah sel T. Sel T juga dia bantu untuk menyerang bakteri atau virus atau parasit yang berbahaya seperti itu. Kemudian ada yang namanya selenium. Selenium ini adanya di macam-macam. Ada di gandum, ya gandum-ganduman atau biji-bijian berarti, ada serealia. Kemudian ada di kacang juga, kemudian ada di kacang kedelai juga, ada di jamur juga. Ya, jadi selenium ini sebenarnya zat yang tidak terlalu besar dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini adalah mineral kecil, mineral mikro. Tapi kalau misalkan kurang, itu juga bisa pengaruh ke arah daya imun kita, Pak Agung. Jadi selenium ini sudah banyak risetnya membantu untuk melawan infeksi, begitu, bersama dengan zinc atau seng, begitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah mineral seng ya. Seng sudah kita tahu untuk meningkatkan sistem imunnya tuh kuat banget. Semua orang sudah tahu bahwa zat zinc atau seng itu sangat bermanfaat buat sistem imun. Nah kemudian ada zat besi. Nah zat besi selain kita tahu dulunya kan zat besi biasanya untuk melawan anemia bagi para perempuan ya. Biasanya kalau mereka sedang haid, kemudian sedang nifas ya, mengeluarkan darah habis melahirkan, kan itu kan banyak orang anemia gitu ya. Nah ternyata tidak hanya untuk itu, ternyata zat besi itu sangat bermanfaat untuk mengaktifkan antioksidan, Pak Agung. Itu zat besi sebenarnya, tugasnya seperti itu. Kemudian zat besi juga kalau kita anemia itu kan berarti sistem imun kita juga sebenarnya turun, Pak Agung. Nah itu sebabnya kita butuh zat besi untuk menunjang sistem imun kita, menunjang daya tahan tubuh kita, seperti itu. Nah selain yang sudah kita sebutkan kayak beta-glukan dan sebagainya, sebenarnya masih banyak lagi sih kandungan yang lainnya ya. Kalau kita sebutkan ini satu persatu ini sangat banyak sebenarnya. Nah intinya adalah yang mau kita ucapkan adalah, yang mau kita sampaikan adalah, ayo mulai dari pagi kita mendukung kesehatan tubuh kita dengan sarapan yang sehat, dengan sarapan yang berkualitas, supaya hari-hari kita dari pagi sampai dengan malam itu tetap sehat, begitu Pak Agung. Supaya kita terhindar dari penyakit yang berbahaya seperti itu Pak Agung. Itu maksudnya sebenarnya. Dari awal kita sudah sarapan dengan sehat, kemudian kita makan siang juga sehat juga, kemudian juga kita makan malam juga kita lakukan dengan pola makan yang seimbang. Alhasil dalam satu hari kita akan belajar untuk pola hidup sehat. Semuanya dimulai dari sarapan yang sehat gitu Pak Agung. Betul. Oke, terima kasih Bu Aci. Tadi sangat jelas bahwa memang harusnya kita tuh melakukan sarapan di pagi hari, tapi bukan cuma sarapan biasa ya Bu Aci ya. Sarapannya juga harus sehat dan berkualitas. Ya, betul. Iya. Oke, sekarang kita ada masuk sesi tanya jawab. Ibu Aci ini saya dari tadi sudah mereka. Ini banyak yang melakukan ngechat untuk bertanya. Iya, benar. Kita jawab satu-satu ya Bu Aci ya. Ini saya bacakan. Ini yang pertama, apakah ini mengulang pertanyaannya, tapi Ibu Aci tadi sudah menjelaskan berapa umur minimal untuk konsumsi Vitayang Whole Grain sih Bu Aci. Ya, untuk dijelaskan kembali saja. Dengan kandungan seperti ini, kita sarankan adalah sekitar usia 1 tahun sudah bisa dimulai Pak Agung. Oke, 1 tahun ke atas berarti boleh ya? Oke, kalau 1 tahun itu dengan kita 1 saset atau berapa Bu Aci? Boleh 1 saset Pak Agung.
Boleh satu saset ya? Oke. Iya. Udah boleh satu saset kok Pak Agung untuk 1 tahun. Udah boleh satu saset. Oke, baik. Iya. Oke, dari tadi juga boleh dicampur dengan susunya ya, misalkan. Iya, kadang-kadang kan anak-anak kan pengen ada variasi ya Pak Agung. Anak-anak itu kan sebenarnya dia lidahnya pengen yang banyak makanan, banyak jenis makanan. Jadi kalau misalnya tadi dicampur dengan madu, kemudian dicampur dengan irisan pisangnya misalnya, kemudian irisan apelnya, atau misalkan dicampur dengan susunya juga, ya silahkan aja gitu Pak Agung. Dan anak-anak itu kan juga sedang mengenal banyak tekstur ya Bu Aci ya, jadi tidak apa-apa kalau dicampurkan ya. Oke. Ini ada pertanyaan kedua. Perbedaan ini produk yang kita miliki ini Vitamin Gold dengan produk-produk di luar yang lain tuh apa sih Bu Aci? Produk di luar itu ada salah satu produk yang misalkan dia cuma hanya satu bahan doang, misalkan oat doang gitu ya, oat doang. Saya nggak sebut merek, oat aja. Tapi kan kita ada 15 jenis bahan. Itu dari jumlahnya aja kita sudah menang banyak gitu, istilahnya menang banyak. Satu saset dapat 15 bahan. Kemudian yang kedua adalah kandungan dari gulanya Pak Agung. Kita berasal dari gula yang benar-benar ya memang dari bahan pangannya itu gitu. Dari ubi ada kandungan gula bahannya seperti itu. Kemudian dari gandum ada gula bahannya juga seperti itu. Jadi bukan dari gula tambahan, maksudnya bukan dari yang gula gula pasir misalkan dimasukin, enggak seperti itu. Jadi memang benar-benar gula kompleks yang itu bermanfaat untuk membangun energi kita, juga bermanfaat untuk otak kita supaya bisa lebih fokus seperti itu, kayak gitu. Betul. Ya. Tadi yang kemudian apalagi tadi lemaknya, tadi lemaknya lemak sehat. Kemudian kandungan karbohidrat totalnya juga tidak tinggi, hanya sekitar 22 gram. Jadi untuk orang yang dengan diabetes masih bisa diperbolehkan untuk sarapannya untuk 1 saset begitu Pak Agung. Begitu. Jadi diabetes masih aman juga ya Bu Aci ya? Iya, karena orang diabetes itu dalam 1 hari itu dia total karbohidratnya tergantung Pak Agung. Ada yang minimal 50 gram, ada yang 50 sampai 100 gram sehari ya, tergantung. Jadi kalau misalnya dia masih bisa konsumsi sehari whole grains-nya itu 1 saset untuk sarapan pagi, begitu Pak Agung. Gitu. Oke, baik. Ini ada yang bertanya Ibu Astri, apa kandungan seratnya di dalam whole grains karena tidak tercantum dalam komposisi? Jika ada, berapa persen kandungan seratnya? Terima kasih. Ini akan kita usahakan coba menjadi catatan tambahan ya. Pak Agung minta tolong ditulis untuk seratnya. Nanti akan kita coba tanyakan ke ke supplier seperti itu. Oke, baik. Lalu apakah boleh diseduh dengan susu kolostrum, Bu Astri? Boleh kalau dicampur dengan kolostrum boleh aja. Boleh ya. Oke. Ya. Jadi dipersilahkan untuk dicampur jika memang ingin atau suka seperti itu. Apakah bisa dikonsumsi atau aman untuk mereka yang memiliki masalah asam urat dan sakit di persendian? Sebenarnya asam urat yang perlu kita berikan pengetahuan adalah bahwa kita tidak harus menghindari, tidak harus yang sama sekali nggak boleh yang namanya jenis kacang-kacangan begitu Pak Agung. Sebenarnya kacang-kacangan tuh boleh, karena kacang-kacangan juga seperti tadi yang sudah kita lihat kan, ada zat gizinya yang sangat baik juga gitu loh, ada banyak juga untuk zat yang sangat bermanfaatnya gitu ya. Jadi boleh 1 saset seperti itu Bu, gitu. Kalau dia asam uratnya yang tidak tinggi, yang tidak sampai 12, 14 tidak. Biasanya kan ada asam urat yang golongannya di atas 7, sedikit misalnya 7,2 seperti itu. Nah, tapi kalau udah yang benar-benar dia sakit yang tidak bisa makan kedelai sama sekali, ya memang tidak bisa Pak Agung begitu. Tapi kalau yang asam urat yang masih bisa dikontrol, bisa menikmatinya sehari 1 saset gitu Pak Agung. Baik, oke, sangat membantu tadi jawabannya. Kalau untuk masalah perut Ibu Astri, GERD atau asam lambung begitu, apakah bisa jika sarapan menggunakan whole grain saja atau ada sarannya untuk konsumsinya bagaimana? Kalau untuk orang sakit mah yang sudah kita tahu kan kita punya namanya super green food ya, super green food. Jadi kita sebelum sarapan, setengah jam sebelum sarapan kita minum super green foodnya 5 sampai 10 tablet tergantung dari kadar mahnya nih. Kadang-kadang kalau mahnya ringan ya kita berikannya setengah jam sebelum makan atau 1 jam sebelum makan itu 5 tablet seperti itu. Tapi kalau mahnya sudah mulai berat, kadar asam di lambungnya sudah tinggi, kita boleh berikan setengah jam atau 1 jam sebelum makan itu 10 tablet. Kemudian baru kita makan sarapan pagi dengan whole grain ini.
Oke, berarti ini tuh bisa dijamin nanti tidak kambuh mahnya ya Bu Aci ya, kalau setelah Ya, konsumsi whole grains karena ya, aman ya. Oke. ya, karena yang namanya sakit mah itu makan juga nggak boleh sekaligus banyak Pak Agung, justru memberatkan Ya, lambung. betul. Begitu. Ya, benar. Jadi yang namanya orang sakit mah itu makannya sedikit, tapi sering, jamnya Ya. banyak. Jadi per 3 jam makan seperti itu, terus kemudian juga makannya tidak yang sekaligus berat, sebenarnya Ya. gitu. Dan mereka harus mengunyah dalam pelan-pelan supaya lambungnya juga lebih tenang, begitu Pak Agung. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditekankan kembali. Orang punya penyakit seperti apa sih Bu Astri yang dilarang atau tidak disarankan mengonsumsi Vitayan whole grains? Karena ini ada unsur kedelainya, kacang-kacangan gitu ya. Nah, kacang-kacangan itu tidak disarankan untuk orang dengan gagal ginjal, Pak Agung. Oke, baik. Begitu. Jadi Selain memang itu, kalau untuk orang dengan gagal ginjal itu, untuk pola makannya adalah kebanyakan berasal dari lemak hewani atau hewani. Jadi dia makan ikan, kemudian dia minumnya ikan itu boleh seperti itu. Tapi untuk yang kacang-kacangan memang untuk orang dengan gagal ginjal tidak diperkenankan seperti itu. Begitu, Pak Agung. Ya, baik. Ini berarti Vitayan whole grains ini juga bisa diminum di siang dan malam hari ya Ibu Asri ya? Tidak hanya diminum di pagi hari untuk sarapan, tapi juga untuk siang hari, untuk malam hari itu tidak masalah Di ya? malam hari, iya tidak masalah. Kebanyakan sih kalau orang yang siang hari kan karena kita masih bekerja, rata-rata orang masih makan yang kalau karbohidratnya nggak tinggi. Jadi misalnya ada nasi, ada lauk, ada sayur seperti itu ya Pak Agung. Tapi kan orang malam hari itu kita tidak terlalu membutuhkan makan makanan yang berat sebenarnya. Jadi bisa juga untuk malam hari gitu Pak Agung. Kalau misalkan lapar nih malam-malam gitu kan, pasti ada dong kita tengah malam tuh lapar juga gitu kan. Boleh kita minum Vitayan whole grain ini gitu. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan, saya biasanya sarapan dengan 10 butir SGF dan susu Vitayan atau susu kedelai. Sudah bertahun-tahun. Baru makan berat, baru siang hari. Apakah ini berdampak negatif untuk tubuh saya? Kedelai itu juga memberikan energi, dan kedelai itu memberikan vitamin, memberikan mineral. Sebenarnya kan kalau di Vitayan whole grain ini juga ada kedelai juga ya Bu ya kan. Ada kok tadi sudah kita ceritakan ada kedelainya, kemudian ada beberapa jenis kedelai hitam dan kedelai biasa seperti itu. Nggak masalah Ibu. Sebenarnya makan pagi Ibu sudah ada cukup kalorinya dari susu kedelai itu atau dari susu konsum sudah ada kalorinya. Kemudian sudah ada vitaminnya, sudah ada mineralnya juga. Seperti itu tidak masalah. Yang kita bicarakan untuk pola makan yang kurang baik adalah seperti tadi pola makan yang lemak jenuhnya tinggi, kayak misalkan tadi gorengan tuh lemak jenuhnya tinggi Pak Agung. Terus kemudian apalagi nasi uduk yang kalorinya sangat tinggi sekali, padahal vitamin dan mineralnya tidak terlalu tinggi juga gitu kan. Nah seperti itu, begitu. Untuk pertanyaan putar detox Bu Asri, jika sedang detox apakah boleh dicampur dengan raw milk atau bergantian minumnya? Ini sebenarnya kalau saya berpikirnya adalah raw milk kecil ini ya Pak. Raw milk kecil. Kalau raw milk kan ada sampai 30 lebih bahan, kalau ini kan 15 bahan gitu ya. Jadi kalau misalkan Ibu mau mencampur dengan raw milk silakan saja Bu, silakan saja. Seperti tadi untuk pasti kebanyakan orang yang menjadi perhatiannya adalah ketakutan akan kata gula seperti itu. Padahal sebenarnya gulanya sendiri adalah dari bahan pangannya begitu, bukan dari gula tambahan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak mengapa jika dicampurkan dengan raw milk. Hanya saja Bu, ketika dicampurkan dengan raw milk ini kan jadi membuat Vitayan whole grains ini kan dengan air hangat ya Pak Agung ya. Dengan air hangat kan. Nah, kemudian kalau raw milk itu kan tidak dengan air hangat, air biasa aja. Jadi kalau bisa jangan raw milknya dicampur dulu dengan Vitayan whole grain pada saat masih hangat begitu Pak Agung. Jadi tunggu agak yang udah agak dingin begitu Pak Agung. Jadi nanti beberapa zat di raw milk ini tidak rusak karena bercampur dengan air hangat begitu Pak Agung. Gitu. Jadi mungkin kalau mau bisa silakan aja, jadi dapat lebih banyak bahan. Bisa mungkin ditekankan lagi Bu Astri untuk perbedaannya whole grains dengan raw milk sebenarnya di bagian mananya sih Bu Astri? Di jumlahnya Pak Agung, jumlahnya. Jadi
Kalau Romil kan jumlahnya banyak banget ya, 30 lebih gitu kan. Kalau ini kan apa namanya 15 lebih gitu ya. Seperti itu gitu. Oke. Kegunaannya juga berbeda ya Bu Astri ya? Dari 48 lawan 15 gitu kan. 48 lawan 15 atau 16 lawan 16 begitu Pak Agung. Gitu. Oke, baik. Serealia ini atau Walgreens ini kan banyak kandungan kacangnya dan sebagainya. Apakah itu memunculkan reaksi alergi atau tubuhnya jerawat, Ibu Astri? Kalau yang namanya makanan apapun sebenarnya bisa menjadi sumber pemicu alergi. Makanan apapun Pak Agung. Pak Agung makan ikan pun bisa jadi sumber energi. Alergi maksud saya. Pak Agung makan oncom pun bisa jadi sumber alergi buat tubuh masing-masing orang. Jadi setiap orang ini memang tubuhnya bereaksi berbeda-beda untuk masalah alergi. Jadi kalau misalkan seseorang itu memang sudah ada bakat alergi atau sudah pernah mengalami alergi dengan kacang, alergi dengan gandum misalnya, ya terpaksa dihindari seperti itu Pak Agung. Tapi kalau misalkan memang tidak ada alergi pada makanan tersebut, pada komposisi bahan dari whole grains ini, ya makan aja gitu. Memang ada orang yang alergi kacang, ada. Jadi sebaiknya memang kalau dia alerginya tidak bisa dikuasai, tidak bisa ditekan, ya udah tidak bisa juga minumnya Pak Agung gitu. Oke, baik. Ini 2 pertanyaan lagi Bu Aci. Apakah bisa untuk yang menjalani program diet Ibu Aci? Nah, tadi sebenarnya sudah kita jelaskan kan. Jadi karena kalorinya rendah seperti itu kan, kalorinya rendah hanya 120 kilokalori, berarti memang bisa buat sarapan pagi buat orang yang tidak pengen gemuk seperti itu Pak Agung. Sudah kita jelaskan. Oke, baik, benar. Malam kemudian kalau misalkan dia tidak ingin makan malam, berarti dia bisa mengkonsumsi oatmeal begitu. Oke, tadi udah banyak sekali pertanyaan yang dijawab dan dijelaskan oleh Ibu Astri. Terima kasih sudah bertanya. Mitra Keke, nanti yang belum dijawab bisa dikirimkan ke Telegram, bisa ditanyakan, nanti akan dijawab setiap hari kerja jam 4 sampai jam 5 itu jawabannya. Jadi silakan dikirim saja. Oke. Ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat ya Pak? Dari hari Senin sampai hari Jumat ya, kecuali libur besar ya Mas ya. Masuk ke dalam giveaway begitu. Ini ada 3 box Vita yang whole grains untuk giveaway. Ini siapa cepat dia dapat, ini bisa melakukan unboxing kayak Bu Aci tadi bersama timnya dan teman-temannya ya. Sama teman-temannya ya. Betul. Ini pertanyaannya pertama dengan jawaban, formatnya adalah jawaban spasi nomor KKD spasi nama. Oke. Pertanyaan pertama, berapa kilokalori energi total pada Vita yang whole grains? Ini tadi partisipan kita tadi sampai 410 sekian Ibu Azri. Jadi sangat banyak sekali Ibu Aci tadi partisipannya. Salah satu Zoom online kelas yang banyak partisipannya ini whole grains. Iya, sudah banyak yang menjawab. Ini saya jawab sendiri ya, karena Ibu Aci mungkin terputus ya. Oke, jawabannya adalah 120 kilokalori atau 120 juga boleh. Pertanyaan kedua, disiapkan dulu formatnya. Sebutkan 3 jenis biji-bijian pada Vita yang whole grains. Begitu. Biji-bijian. Sebutkan 3 macam biji-bijian. Ya, jangan salah ya. Ada biji-bijian, ada kacang-kacangan, gitu. Ini saya jawab biji-bijiannya atau serealianya. Ada oat, ada cereal bulk atau gandum hitam, juga ada barley, beras merah, serat gandum, wijen hitam, kacang kedelai hitam, dan kacang tanah. Itu. Jadi selamat yang kira-kira berhasil menjawab. Ada pertanyaan terakhir, begitu. Jadi jangan takut. Ya, pertanyaan terakhir adalah berapa mililiter air yang ditambahkan jika ingin membuat 1 saset Vita yang whole grains? Ya, saya jawab sekarang karena juga sudah banyak yang menjawab. Jawabannya adalah 200 ml atau 200 saja juga boleh. Oke, terima kasih untuk partisipan yang telah mengikuti giveaway. Ini kita masuk ke sesi terakhir, yaitu ada promo. Oke, ini ada paket sarapan sehat dari Keke Indonesia.
Ini berlaku 1 Agustus sampai 27 September 2021. Ini satu box Vita Greens 15 aset biasanya 180.000 di area 1 dan area 2 210.000. Sekarang ada paket 4 box Vita Greens ini dengan harga normal 720.000 save 30%. Ini jadi 500.000 di area 1 dan 620.000 di area 2. Jadi jangan sampai ketinggalan. Saya yakin ini juga pasti banyak sekali yang menginginkan dan gitu, dan cepat habis juga. Nah, dan notes juga mulai 19 Juli 2021 sudah bisa dibeli selama persediaan sudah ada di cabang gitu ya. Terima kasih untuk Mitra Keke yang sudah mendengarkan, sudah join bersama saya dan Ibu Asri tadi selama 1 jam kurang lebih. Terima kasih untuk admin dan kru yang bertugas. Selamat siang, salam sehat luar biasa.